Oke, ini hari ke-36 aku Arga Jabari. Ini udah berada di treadmill, jadi kita langsung mulai aja.
kasur aku. Oh iya, baru bunyi. Nggak dengar sih. Baru. Iya maksudnya tadi di tangga, di tengah-tengah tangga. Belah mata pasti ya.
penguasaan diri, yaitu kemampuan untuk menghadapi badai emosional yang dibawa oleh sang nasi, dan bukannya menjadi budak nafsu. Telah dijunjung tinggi sejak zaman Plato. Ini udah deh. Setiap perasaan tujuannya adalah keseimbangan emosi, bukan menekan emosi. Setiap perasaan mempunyai nilai dan makna. Kehidupan tanpa nafsu bagaikan padang pasir netralitas yang datar dan membosankan, terputus dan terkucil dari kekayaan hidup itu sendiri. Tetapi sebagaimana diamati Aristoteles, yang dikehendaki adalah emosi yang wajar, keselarasan antara perasaan dan lingkungan. Apabila emosi terlampau ditekan, terciptalah kebosanan dan jarak. Bila emosi tak dikendalikan, terlampau ekstrim dan terus-menerus, emosi akan menjadi sumber cemas berlebihan, amarah yang meluap-luap, dan gangguan emosional yang berlebihan, mania. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi yang berlebihan yang meningkat dengan intensitas terlampau tinggi atau untuk waktu yang terlampau lama mengoyak kestabilan kita. Tentu saja ini tidaklah berarti bahwa kita hanya boleh merasakan satu jenis emosi. Menjadi bahagia sepanjang waktu bagaikan pucatnya gambar orang tersenyum pada bros besar yang pernah menjadi mode di tahun 1970-an. Banyak yang bisa diungkapkan mengenai sumbangan konstruktif penderitaan untuk kehidupan kreatif dan batinnya. Penderitaan dapat memperkaya jiwa. Penderitaan dan kebahagiaan adalah bumbu kehidupan, tetapi keduanya harus berjalan seimbang. Dalam kalkulus perasaan, rasio antara emosi positif dan negatiflah yang menentukan rasa sejahtera itu. Setidak-tidaknya begitulah kesimpulan studi
yang mengkaji suasana hati ketika ratusan kaum pria dan wanita membawa radio panggil yang sewaktu-waktu memanggil untuk mencatat emosi mereka saat itu. Intinya, bukan menjauhi perasaan tak menyenangkan agar selalu bahagia, namun tidak membiarkan perasaan menderita berlangsung tak terkendali sehingga menghapus semua suasana hati yang menyenangkan. Orang yang mengalami amarah atau depresi yang hebat masih bisa merasa sejahtera bila mereka mempunyai kompensasi berupa saat-saat menyenangkan atau membahagiakan. Studi-studi itu juga menegaskan terpisahnya kecerdasan emosional dari kecerdasan akademis, dan menemukan kecilnya hubungan atau tiadanya hubungan antara nilai tes prestasi akademis atau IQ dan perasaan sejahtera emosional seseorang. Mirip dengan adanya pikiran-pikiran yang selalu berkelebar dalam benak kita, ada pula gelombang emosional yang konstan. Hubungi seseorang dengan radio panggil pada pukul 6 pagi atau pukul 7 malam, maka ia akan senantiasa berada dalam suasana hati yang berbeda-beda. Antara 2 pagi hari pun suasana hati seseorang dapat amat berbeda. Tetapi bila dirata-rata untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, suasana hati cenderung mencerminkan kesejahteraan batin seseorang pada umumnya. Ternyata bagi sebagian besar orang, perasaan-perasaan yang berintensitas ekstrim relatif langka. Sebagian besar di antara kita berada dalam rentang sedang-sedang saja, dengan sedikit guncangan ringan pada roller coaster emosi kita. Bagaimanapun, mengatur emosi sama dengan bekerja full time. Sebagian besar dari apa yang kita kerjakan, terutama pada waktu luang, adalah berupaya mengatur suasana hati. Semuanya, mulai dari membaca novel atau menonton televisi hingga memilih kegiatan dan sahabat, bisa jadi adalah cara untuk membuat diri kita merasa lebih nyaman. Seni menghibur diri sendiri merupakan keterampilan hidup yang mendasar. Beberapa pemikir psikoanalitis seperti John Bowlby dan Dewey Winnicott menganggapnya sebagai salah satu alat kejiwaan yang paling penting. Teori itu menyatakan bahwa bayi-bayi yang sehat
secara emosional, belajar menghibur diri mereka sendiri dengan memperlakukan diri mereka sebagaimana mereka diperlakukan oleh pengasuh, sehingga mereka tidak begitu rawan terhadap pergolakan otak emosional. Sebagaimana telah kita bahas, desain otak menunjukkan bahwa kita seringkali kurang atau tidak mempunyai kendali atas kapan kita dilanda emosi, juga emosi apa yang akan melanda kita. Tetapi kita dapat mengira-ngira berapa lama emosi itu akan berlangsung. Masalahnya muncul bukan dengan jenis kesedihan, kecemasan, atau amarah yang biasa-biasa. Lazimnya suasana hati macam itu akan berlalu bersama waktu dan kesabaran. Tetapi bila emosi berlangsung dengan intensitas tinggi dan melampaui titik yang wajar, emosi itu akan beralih menjadi hal-hal ekstrim yang menekan kecemasan kronis, amarah tak terkendali, depresi, dan pada tahap yang paling berat dan tak terkendali bisa jadi membutuhkan obat-obatan, psikoterapi, atau keduanya untuk meredakannya. Pada masa-masa semacam itu, salah satu tanda kemampuan untuk pengaturan diri emosional barangkali adalah peka dalam mengenali kapan kekacauan otak emosional kronis ini terlampau berat untuk diatasi tanpa bantuan obat-obatan. Misalnya, 2/3 orang yang menderita bipolar tak pernah diobati untuk gangguan tersebut. Tetapi lithium atau obat-obatan yang lebih baru dapat menghilangkan siklus karakteristik depresi berat yang bergantian dengan serangan-serangan yang bersifat mania. Serangan bersifat mania ini merupakan campuran adanya semangat tinggi dan rasa hebat luar biasa dengan rasa mudah tersinggung dan amarah. Salah satu masalah dalam bipolar adalah pada saat orang terkurung oleh serangan mania, mereka seringkali merasa begitu yakin sehingga merasa tidak memerlukan bantuan apapun, kendati keputusan-keputusan yang mereka buat membawa bencana. Untuk mengatasi gangguan emosional yang amat parah itu, pengobatan psikiatris menawarkan suatu alat untuk mengelola kehidupan dengan cara yang lebih baik. Tetapi apabila masalahnya menyangkut menundukkan suasana hati jelek yang biasa-biasa saja, kita dibiarkan mengatasinya dengan perangkat kita sendiri. Sayangnya, perangkat itu tidak selalu efektif. Setidak-tidaknya begitulah yang disimpulkan Diane Tisch, seorang ahli psikologi pada Case Western Research University yang mempunyai lebih dari 4
ratus pria dan wanita tentang strategi-strategi yang mereka gunakan untuk melepaskan diri dari suasana hati yang kacau, dan seberapa jauh keberhasilan taktik-taktik ini bagi mereka. Tidak semua orang sepakat dengan pengandaian filsafati yang menyatakan bahwa suasana hati yang jelek harus dirubah. Thais menemukan bahwa ada kaum puritan suasana hati. Kurang lebih 5% orang mengungkapkan bahwa mereka tak pernah mencoba mengubah suasana hati karena menurut pandangan mereka semua emosi itu alamiah dan sebaiknya dihayati saja ketika emosi itu menampakkan diri. Betapapun melemahkan semangat. Dan ada orang-orang yang secara teratur berupaya memasuki suasana hati yang tidak menyenangkan demi alasan pragmatis. Dokter yang perlu tampil sedih bila menyampaikan kabar buruk kepada pasien. Aktivis-aktivis sosial yang memupuk kemarahan mereka atas terjadinya ketidakadilan agar dapat berperan efektif untuk memerangi ketidakadilan itu. Bahkan seorang pemuda berupaya menumpuk kemarahannya untuk menolong adiknya melawan teman sepermainannya yang nakal. Dan sejumlah orang benar-benar merupakan pengikut Machiavelli dalam hal memanfaatkan suasana hati. Contohnya adalah penagih utang yang dengan sengaja memarah-marahkan dirinya agar dengan semakin tegas menghadapi orang-orang yang menolak membayar utang. Tetapi selain usaha disengaja yang jarang terjadi untuk mencari suasana hati yang tidak enak itu, hampir setiap orang mengeluh merasa dikuasai suasana hati. Catatan-catatan hasil upaya orang-orang untuk melepaskan suasana hati yang jelek pastilah beraneka ragam.
Seperti yang kalian lihat, ini hari ke-36 aku olahraga tiap hari. Hari ini aku olahraga menggunakan treadmill selama kurang lebih 30 menit. Kita lihat berapa banyak total aerobik yang kita latih. Itu selama 22 menit. Aerobik itu ketika detak jantungmu 70-80% dari maksimum heart rate kamu. Nah, gitu buat olahraga. Hari ini kita olahraganya agak malam. Besok nanti lebih sorean lah, jangan semalam ini ya. Hari ini tadi karena ada beberapa hal yang bikin kita nunda, jadi akhirnya nggak keburu olahraga pas sore. Terus ada rangkaian acara yang saya lakukan sampai ya tadi sekitar jam 9-an kurang. Terus akhirnya baru olahraga jam setengah 10 gitu. Secara habit kurang karena kita tadi nggak ada jadwal, tapi mulainya oke. Begitu kita ada jadwal langsung mulai. Secara fisik tadi kita mulai dengan kecepatan 2,5 km per jam dengan incline-nya 15. Terus berangsur-angsur turun buat menjaga supaya detak jantungnya berada di kapasitas aerobik 140 sampai 160. Oke, segitu aja buat hari ke-36. See you di hari ke-37. Salam sehat, salam olahraga. Dadah.